Salam sejahtera buat seluruh penonton. Kali ini saya ingin membicarakan tentang sebuah persoalan hukum, permasalahan hukum yang sedang kami hadapi, tapi saya percaya kalau persoalan ini tidak diselesaikan atau katakanlah tidak dipikirkan bagaimana jalan keluarnya, maka persoalan ini akan terus menggantung dan orang-orang yang akan mencari keadilan akan tetap terbentur, dan bisa jadi peluang-peluang itu juga dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dan juga orang-orang yang berkompeten di satu instansi atau institusi tertentu. Permasalahannya yang kami maksud itu seperti ini. Sekarang ini kami menghadapi satu perkara di mana dalam perkara itu, perkara perdata, dalam perkara perdata itu klien kami itu dinyatakan sebagai pemilik tanah. Jadi dalam gugatannya itu dinyatakanlah bahwa klien kami itu sebagai pemilik tanah yang sah dan memiliki sertifikat hak milik. Lalu kemudian terhadap orang yang menguasai tanah tersebut dihukum ganti rugi oleh pengadilan negeri. Dihukum ganti rugi dengan sejumlah uang. Lalu kemudian setelah putusan ini inkrah atau berkekuatan hukum tetap sampai kepada tingkat Mahkamah Agung di tingkat PK. Nah, selain kami harus mengeksekusi putusan itu, kami juga harus menindaklanjuti amar putusan yang berisi penghukuman tadi. Nah, itu yang kami sekarang akan ulas. Persoalan eksekusi terhadap tanah itu, artinya terhadap pengosongan tanah itu, ini sedang dikerjakan. Tetapi ketika nanti selesai mengosongkan tanah itu, maka ada langkah lagi yang harus dilakukan untuk menjalankan atau mewujudkan isi dari amar putusan yang disebutkan tadi di dalam putusan perkara perdata. Di dalam putusan perkara itu dinyatakan bahwa si tergugat harus mengganti rugi sejumlah uang. Lalu kemudian bagaimana caranya agar klien kami, agar katakanlah orang yang telah mengalami kerugian itu, bagaimana caranya agar dia bisa mewujudkan atau merealisasi kerugiannya itu, tentu secara hukum harus meletakkan sita terhadap harta benda milik dari si tergugat. Nah, inilah yang sedang kami kerjakan untuk meletakkan sita terhadap harta si tergugat itu. Ternyata tidak gampang. Kenapa kami katakan tidak gampang? Karena ketika kami tahu aset-aset dari si tergugat itu yang akan diletakkan sita itu, terutama yang saat ini kami tahu adalah sebidang tanah yang dimana di atasnya terdiri dari bangunan. Nah, sebidang tanah ini kami coba sampaikan kepada pengadilan negeri agar diletakkan sita dan kemudian agar dilelang. Persoalan itu muncul karena ketua pengadilan negeri mengatakan supaya kami melengkapi data-data tentang tanah yang dimiliki oleh si tergugat. Kelengkapan data-data itu misalnya letak tanah di mana, luasnya tanah, ukurannya, lalu kalau misalnya dia sertifikatnya nomor berapa, dan tercantum atas nama siapa. Bagi kami ini memang satu pekerjaan yang sulit. Tetapi oleh pengadilan negeri waktu itu dikatakan kami disarankan supaya pergi ke kantor BPN, Badan Pertanahan. Kalau sekarang namanya ATR BPN, untuk menanyakan tentang status tanah
milik si tergugat yang kami sebut tadi, agar diberikanlah data-data itu. Nah, kami pergi ke BPN setempat di mana tanah itu berada, namun pihak BPN tidak bersedia memberikan data-data, terutama nomor sertifikat dan nama yang tertera di sertifikat, dengan alasan mereka terbentur kepada satu permen agraria. Permen agraria, kalau tidak salah itu nomor 32 tahun 2021. Di dalam permen agraria itu dikatakan bahwa yang tidak boleh dibuka kerahasiaannya itu adalah mengenai hak milik pribadi. Di sini kami lihat inti persoalannya. Di dalam permen agraria itu dikatakan yang tidak boleh dibuka itu adalah tentang hak milik pribadi. Maka ketika kami menghadapi permasalahan itu, kami tidak tahu harus melakukan apa lagi, karena menurut kami harusnya BPN membuka informasi tentang kepemilikan tanah tersebut. Tetapi sekali lagi kami tidak dilayani, BPN tidak bersedia. Sampai akhirnya kami telah menggugat BPN ke PT UN Medan. Namun di PT UN pun kami dikalahkan. Lalu kami ajukan sampai tingkat kasasi juga dikalahkan. Bagi kami persoalan ini begitu rumit sebetulnya. Karena apa? Karena tentang hak milik pribadi yang dilindungi itu juga tidak secara rinci disebutkan di dalam Permen Agraria tahun 2021 itu. Maksud kami tidak rinci adalah apakah untuk mengetahui nomor sertifikat itu merupakan milik pribadi. Kalau tanah itu oke, itu memang menjadi milik pribadi dari seseorang. Tapi apakah nomor sertifikat dan nama yang tertera di sertifikat itu juga merupakan milik pribadi? Padahal yang kami tahu, bahkan penerbitan sertifikat itu punya azas legalitas. Artinya supaya seseorang yang memiliki tanah punya posisi hukum yang kuat, lalu kemudian sekaligus juga sertifikat itu punya azas publisitas. Apa maksudnya azas publisitas? Agar orang-orang tahu bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat. Nah, jadi itu kegunaan dari azas publisitas itu. Jadi sebetulnya juga tujuannya adalah untuk melindungi si pemilik tanah dan untuk menjadi informasi bagi orang lain bahwa tanah ini adalah milik si X, seperti itu. Nah, akan tetapi justru sekarang itu menjadi satu kesulitan bagi kami untuk mengakses sertifikat nomor berapa tanah tersebut dan siapa yang tercantum namanya di sertifikat tersebut. Nah, kalau begini, dengan terbitnya Permen Agraria tahun 2021 ini, boleh kami katakan bahwa peraturan menteri ini sudah mengabaikan satu ketentuan undang-undang, di mana undang-undang yang mengatur bahwa apabila ada tunggakan atau apabila ada kewajiban dari seseorang secara hukum kepada orang lain, maka terhadap hartanya boleh diletakkan sita eksekusi untuk dilakukan penjualan lelang dan untuk menutup kewajibannya yang sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam satu putusan hukum. Nah, oleh karena itu kami sebetulnya minta kepada, kalau perlu, kepada DPR untuk bisa mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan sita eksekusi ini. Karena bagi kami, dengan
terjadinya ruang abu-abu terhadap satu hukum, maka ini akan merugikan semua kepentingan masyarakat. Jadi kami berharap kasus yang kami hadapi ini tidak terulang kepada pihak lain. Karena kalau kita lihat atau kalau kita mau jujur, peradilan atau persoalan hukum yang ada di negara kita ini cukup melelahkan bagi kita masyarakat, apalagi masyarakat kecil. Jadi kiranya fenomena ini atau persoalan hukum ini bisa dipikirkan jalan keluarnya yang tepat dan optimal bagi masyarakat. Terima kasih.